Shalom saudara, senang berjumpa kembali di hari ini, hari sukacita yang dijadikan Tuhan bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu bertolak ke tempat yang dalam. Saya mengajak kita untuk memperhatikan Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat. Dikatakan setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Ia selanjutnya akan memimpin kita ke dalam perjalanan kehidupan yang benar-benar baru dan berbeda dari pengalaman kehidupan kita yang sebelumnya. Melalui cerita pengalaman Alkitab ini, kita akan menemukan bahwa ada saatnya Tuhan membawa dan memimpin kita ke sebuah lokasi yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu tempat yang dalam. Tempat apakah ini? Tentu ini adalah tempat yang akan kita maknakan sebagai pelajaran rohani dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya tempat yang dalam ini adalah sebuah tahapan lanjutan kehidupan kerohanian kita. Mari kita memohon Roh Kudus untuk membantu kita memahami kebenaran ini. Yang pertama saudara, tempat yang dalam konteks cerita ini adalah lokasi Danau Galilea, yaitu area danau yang sedikit jauh dari pesisir. Nah, mengapa Tuhan membawa kita ke tempat yang dalam dari cerita ini? Karena sesungguhnya Tuhan ingin membawa kita ke sebuah tempat yang benar-benar terputus dari tempat di permukaan. Dalam konteks ini adalah terputus dengan daratan. Nah, daratan ini adalah gambaran kehidupan yang hiruk-pikuk. Kehidupan sehari-hari yang kita jalani dengan kesibukan, dengan rutinitas, di mana banyak sekali masalah, banyak sekali kesia-siaan, banyak kebodohan, banyak suara-suara yang terdengar menyakitkan, membingungkan, suara-suara yang melemahkan, menyesatkan, bahkan menekan kita terus-menerus. Bahkan yang lebih parah lagi, ini merupakan gambaran kehidupan sandiwara yang kita jalani, kehidupan kemunafikan yang kita jalani, kehidupan kesombongan, kebodohan, dosa, dan kejahatan yang kita miliki. Di tempat yang dalam itulah Tuhan mengendaki agar kita terputus dari keadaan, situasi, atau lingkungan tersebut. Sebuah tempat yang jauh dari kebisingan, bahkan sebuah tempat yang mungkin buat sebagian besar kita adalah tempat yang memiliki resiko dan jauh dari kenyamanan. Akan tetapi, kita harus percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang baik. Ini merupakan lokasi yang baik, lokasi yang berharga, dan sangat berguna bagi kehidupan kita. Karena Tuhan yang baik yang memimpin kita ke tempat itu. Yang kedua saudara, tempat yang dalam ini adalah gambaran tempat yang khusus. Sebuah tempat di mana kita sungguh dapat merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan hadir dalam hidup kita. Saya menyebutnya sebagai tempat interaksi dengan Tuhan Yesus, di mana ada komunikasi, di mana kita bisa mendengarkan suaranya, bahkan kita juga bisa berbicara kepadanya. Tempat ini adalah lokasi terbaik, bagaikan surga di bumi, saudara. Tempat ini adalah tempat doa. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata tentang tempat ini ketika Ia berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Selanjutnya, tempat ini adalah tempat ketenangan yang sejati bagi kita. Sebuah tempat di hati kita, sekaligus tempat di hatinya Tuhan. Tempat ini juga merupakan tempat rahasia, di mana kita bisa memiliki waktu serta keintiman dengan Tuhan. Tempat di mana kita bisa mendapatkan penyingkapan-penyingkapan ilahi. Tempat yang kudus, dan tentu ini merupakan tempat yang mulia. Dan yang ketiga saudara, tempat yang dalam ini merupakan tempat kemenangan. Lokasi yang ditetapkan Tuhan untuk kita tuju. Karena di tempat itu Tuhan menyediakan kuasanya dan Tuhan menyediakan kemenangannya bagi kita. Tempat di mana tidak ada lagi kemustahilan. Nah saudara, meskipun tempat yang dalam adalah tempat yang sangat beresiko tinggi, meskipun tempat ini adalah tempat yang jauh dari kenyamanan atau tempat yang asing bagi kita pada awalnya, tetapi tempat ini merupakan tempat di mana kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan saja. Saudara, mungkin saja di tempat ini badai besar akan datang dan menggoncangkan segala sesuatunya. Mungkin saja di tempat ini merupakan tempat yang bagaikan lembah bayang-bayang maut, kata firman Tuhan. Akan tetapi yang terdahsyat adalah di tempat ini
kita akan melihat keindahan yang luar biasa. Karena di tempat ini Tuhan yang memegang kendali dan bersama dengan kita, Ia akan memperlihatkan dengan nyata dan sungguh bahwa tidak ada yang mustahil baginya dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan kita, jika saudara dan saya kita mendengarkan panggilan dan ajakannya untuk bertolak dan pergi ke tempat yang dalam, maka dengarkanlah panggilannya, terimalah ajakannya, dan pergilah bersama dengan Tuhan. Kita akan menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.